Sahabat, pernahkah hati Anda terasa sesak tanpa sebab? Pikiran tak tenang meskipun semua terasa cukup. Bisa jadi bukan kurangnya harta atau cinta, tapi kurangnya zikir dalam dada. Ada satu amalan ringan, pendek, namun kekuatannya luar biasa. Ia bisa menenangkan hati, menjernihkan pikiran, dan menjadi kunci pembuka pintu surga. Amalan ini sangat dianjurkan dibaca di hari-hari mulia, dan hari Senin tanggal 11 Muharram adalah salah satunya. Mari kita gali bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik sepanjang masa yang telah menunjukkan kita jalan menuju surga dengan amal-amal ringan namun besar di sisi Allah. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan solawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, tanggal 11 Muharram jatuh pada hari Senin, sebuah hari yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan ini bulan pembuka tahun Hijriah. Allah menyimpan banyak rahmat yang terbuka bagi siapa saja yang ingin memperbanyak zikir dan doa. Keutamaan hari Senin pada bulan Muharram adalah di mana hari Senin adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bulan Muharram adalah salah satu bulan haram yang dimuliakan Allah. Dalam bulan ini setiap amal dilipat gandakan pahalanya. Hari-hari di bulan ini menjadi momen emas untuk memperbanyak amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas amalan zikir mustajab di hari Senin 11 Muharram untuk melepaskan kesempitan hidup, menghapus dosa, serta mendatangkan pertolongan Allah dalam situasi kondisi dalam kesulitan. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama berdoa di bulan Muharram ini. Silahkan untuk para sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah balas semua kebaikan Anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa seolah seluruh pintu tertutup? Semua sudah dicoba, semua sudah diusahakan, tapi jalan keluar tak juga datang. Pikiran tertekan, hati sempit, hidup terasa gelap. Lalu kita pun bertanya dalam diam, ya Allah,
sampai kapan begini? Di mana pertolonganmu? Sahabatku, bisa jadi Allah sedang menunggumu kembali dalam zikir. Dan hari ini, Senin 11 Muharram, adalah saat yang sangat tepat untuk membuka langit pertolongan itu. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah kehidupan. Namanya Ibu Halimah, seorang janda tua yang tinggal di pinggiran kota kecil. Sejak suaminya wafat, hidupnya berubah total. Dagangannya sepi, rumah kontrakannya hampir jatuh tempo, uang pun tak ada, makanan tinggal sisa nasi semalam. Tapi setiap hari Ibu Halimah tetap bangun malam, sujudnya panjang, air matanya deras, dan zikir yang tak pernah ia tinggalkan satu pun. Dan malam itu, tepat di tanggal 11 Muharram, saat ia menangis karena tak sanggup bayar kontrakan, ia membaca satu ayat yang terlintas dari tadarusnya, yang dalam ayat itu berbunyi, yang artinya, maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kesedihan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Anbiya ayat 88. Paginya, tiba-tiba seorang wanita datang ke rumahnya. Tanpa basa-basi, wanita itu berkata, "Ibu, saya cari ibu dari kemarin. Saya mau bayar hutang almarhum suami saya kepada ibu sebesar 3 juta. Ibu Halimah pun menangis, bukan karena jumlahnya, tapi karena jawaban Allah datang saat ia benar-benar menggantungkan harapannya hanya kepada Allah semata. Dari kisah ini, kita ambil kesimpulan, kita ambil pelajaran bahawa Allah tidak pernah tutup telinga atas doa hambanya, tapi dia menunggu hati yang benar-benar yakin. Dan zikir 11 Muharram ini bukan sekedar bacaan, tapi tangga untuk naik dari kesempitan, pintu menuju pertolongan, dan pembuka jalan keluar dari hidup yang penuh gelap. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, maka pada tanggal 11 Muharram jatuh pada hari Senin, sebuah hari yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Dan bulan ini, bulan pembuka tahun Hijriah, Allah menyimpan banyak rahmat yang terbuka bagi siapa saja yang ingin memperbanyak zikir dan doa. Berikut ini adalah zikir yang paling agung yang sangat dianjurkan untuk kita baca pada 11 Muharram di hari Senin ini. Yang pertama, yaitu kita membaca zikir La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Bacalah zikir ini 100 kali sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim. Namun jika tidak mampu, bisa dibaca 33 kali setelah asar, atau sebanyak-banyaknya semampu hati kita hadir. Zikir ini ringan di lisan tapi berat dalam timbangan amal. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Hurairah, setiap kebaikan akan ditimbang pada hari kiamat kecuali kalimat La ilaha illallah. Ia akan diletakkan pada timbangan tersendiri. Jika dibandingkan dengan langit dan bumi serta isinya, maka kalimat itu tetap lebih berat." Hadis riwayat Hakim. Bayangkan sahabat, zikir satu kalimat ini mampu menjadi penyelamat di dunia dan pembela kita di akhirat. Adapun keutamaan daripada zikir ini, yang pertama, zikir yang paling afdal sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kedua, membuka pintu surga. Yang ketiga, pahala melebihi langit dan bumi. Keempat, menghapus dosa bahkan sebesar gunung. Lalu yang kedua, yaitu membaca zikir Hasbunallah wa ni'mal wakil, yang artinya cukuplah Allah sebagai penolong kami, Dia sebaik-baik pelindung. Adapun jumlah bacaan yang disarankan yaitu 7 kali atau 33 kali setelah asar. Dibaca setiap kali merasa gelisah, tertekan, takut ataupun resah. Rasulullah SAW bersabda, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, beliau berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan Dia sebaik-baik pelindungnya.
Hadis riwayat Bukhari nomor 4563. Dari hadis di atas dijelaskan bahwa zikir ini adalah zikir tawakal terbesar yang digunakan oleh Nabi Ibrahim saat ujian terberatnya, yakni saat dilempar ke dalam kobaran api oleh Raja Namrud. Malaikat Jibril bahkan menawarkan bantuan, tapi Nabi Ibrahim hanya bergantung pada Allah dengan kalimat ini. Adapun keutamaannya menurut ulama daripada zikir hasbunallah ini, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini adalah kalimat istighasah, istirja dan tawakal yang mengandung tauhid dan kepasrahan total kepada Allah. Kemudian menjadi zikir Nabi Ibrahim saat dilempar ke api. Selanjutnya Allah cukupkan segala urusan kita sesuai di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 173, yang artinya orang-orang yang kepada mereka ada orang-orang yang berkata, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Kemudian keutamaan yang selanjutnya yaitu membawa ketenangan hati dan perlindungan dari bahaya. Zikir yang ketiga yaitu hauqalah. Adapun bacaannya la haula wala quwata illa billah, yang artinya tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Bacalah zikir ini 100 kali sehari atau 33 kali setelah solat asar. Bisa juga terus menerus dalam hati di setiap kondisi lemah, bingung atau tak berdaya. Adapun keutamaannya, yang pertama, salah satu simpanan harta surga. Yang kedua, menguatkan jiwa dalam kesempitan. Yang ketiga, menolak bala dan musibah. Lalu yang keempat yaitu bacalah zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang artinya tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Bacalah zikir ini minimal 33 kali setelah solat asar, terutama pada tanggal 11 Muharram, atau 100 kali di waktu pagi atau sore, atau dalam kondisi genting, cemas dan sulit. Sedangkan waktu terbaik dalam membacanya yaitu setelah solat fardu, di malam hari, saat tahajud dan menjelang maghrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa Zunnun Nabi Yunus yang dibaca saat berada dalam perut ikan adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidaklah seorang muslim membaca doa ini dalam satu urusan apapun, melainkan Allah akan mengabulkannya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3505. Adapun keutamaannya, yang pertama, doa mustajab dalam kesulitan dan kesempitan hidup. Lalu yang kedua, menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Yang ketiga, dicontohkan langsung oleh Nabi Yunus saat di perut ikan dalam 3 kegelapan, lautan, malam dan perut ikan. Namun Allah mengabulkan doanya. Dapat kita simpulkan bahwa zikir la ilaha illallah itu dibaca 33 kali atau 100 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil itu dibaca 33 kali atau 7 kali. La haula wala quwata illa billah 33 kali atau 100 kali. Kemudian yang terakhir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin dibaca 33 kali atau 100 kali. Kemudian setelah itu, angkatlah kedua tangan anda dan berdoalah dengan penuh harap dan keyakinan. Doa di bulan Muharram sangatlah mustajab, terlebih di waktu sore menjelang maghrib. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, maka pada hari Senin 11 Muharram jangan lewatkan kesempatan mulia ini untuk memperbanyak bacaan zikir kita. Karena zikir-zikir ini bukan sekedar rangkaian kata,
tapi penyejuk hati, penenang jiwa dan penarik rahmat Allah. Siapa yang membacanya dengan tulus, insya-Allah akan merasakan kedamaian yang tak pernah tergambarkan. Oleh karena itu, mari mulai dari sekarang, bukan nanti. Buka harimu dengan zikir, tutup malammu dengan istighfar. Jadikan setiap detak nafas kita sebagai ladang pahala. Dan jangan lupa bagikan pula video ini ke saudara, teman dan kerabat, karena siapa tahu dari zikir yang kita ketahui ini Allah turunkan keberkahan untuk seluruh keluarga Anda. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.